Assalamualaikum, Shalom, Pak Wisdom dan Mas Hendri. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Virtual Reality for Architecture Presentation. Baik, untuk sebagai pendahuluan, saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan VR dalam bidang arsitektur. Jadi di dalam bidang arsitektur, penggunaan VR ini masih digunakan hingga saat ini. Salah satu software yang mendukung penggunaan VR itu adalah Enscape. Nah, untuk dalam tugas ini, kami disuruh untuk melakukan analisis mengenai 3 jenis format VR. Yang pertama itu adalah sintesis I/O untuk menghasilkan 360 derajat panorama. Dan untuk Escape menghasilkan standalone web dan standalone exe. Baik, untuk selanjutnya akan saya jelaskan tentang hasil analisis kami dari ketiga format VR ini. Untuk yang pertama, akan saya jelaskan tentang 360 derajat panorama. Di 360 derajat panorama ini memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Untuk kelebihannya sendiri yaitu tidak membutuhkan laptop atau PC yang bersertifikasi tinggi, sehingga dalam menjalankannya itu tidak terlalu berat. Lalu yang kedua, gambar dari 360 derajat panorama ini dihasilkan resolusinya sangat tinggi. Untuk kelemahannya sendiri, yang pertama yaitu tidak bisa melakukan gerakan selain rotate. Jadi dia bisanya hanya gerakan memutar saja. Lalu yang kedua, dia memerlukan koneksi internet yang stabil untuk menjalankan 360 derajat panorama ini. Baik, untuk yang kedua itu analisis dari standalone web. Di standalone web ini memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Jadi yang pertama akan saya jelaskan dari sisi kelebihannya. Di standalone web ini kelebihannya dia bisa menggunakan gerakan sederhana seperti maju, mundur, terus juga ke kanan atau ke kiri. Lalu yang kedua, dia bisa melakukan zoom in dan zoom out. Yang ketiga, dia tersedia pengaturan grafik dan mouse speed pada standalone web ini. Lalu yang terakhir, dia bisa diakses menggunakan perangkat mobile. Jadi dia bisa diakses lewat kayak seperti HP dan lain sebagainya. Lalu untuk kelemahannya itu dia seperti memerlukan koneksi internet yang stabil untuk menjalankan standalone web. Lalu yang kedua, dia itu waktunya perlu untuk membukakan file itu cukup lama. Baik, untuk yang terakhir, format VR yang akan kami analisis yaitu standalone exe. Di standalone exe ini dia memiliki kelebihan dan kekurangannya juga. Untuk kelebihannya akan saya jelaskan. Yang pertama, kelebihannya yaitu dia bisa menggunakan gerakan yang lebih bervariasi seperti maju, lalu dia bisa mundur, lalu dia bisa ke kiri, lalu dia bisa ke kanan, ke atas, maupun bisa juga ke bawah. Selain itu, kelebihannya juga bisa melakukan zoom in dan zoom out. Yang ketiga, dia itu tersedia pengaturan grafik, mouse speed, dan performa render. Dan yang terakhir, kelebihan dari standalone exe ini, dia mampu melakukan simulasi pencahayaan berdasarkan jam dan posisi matahari. Dan untuk kelemahan dari
Standalone XC ini sendiri yaitu dia memerlukan laptop atau PC yang dengan spesifikasi menengah ke atas. Lalu untuk yang kedua, filenya itu harus di-download terlebih dahulu sehingga memakan ruang penyimpanan. Berikut adalah proses pembuatan model SketchUp dan hasil dari VR kelompok 5. Baiklah, itulah tadi hasil dari diskusi kami. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih.